Assalamualaikum. Hello students, how is everything? I hope everything is always fine. With me, Mr. Sham, we are going to learn our first material in this first semester, chapter 1 for grade 7. Now, I'm going to tell you about greeting expressions, leave-taking expressions, thanking and apologizing expressions. Are you ready for the lessons? Check it out. Oke, kali ini kita akan belajar chapter 1 yang temanya Good morning, how are you? Good morning, how are you? Untuk kelas 7 SMPT Bina Insani. Oke. Di chapter ini, di chapter contains berisikan satu greeting, then leave taking, thanking, and apologizing. Jadi di chapter 1 itu materinya meliputi greeting, sapaan, leave taking, perpisahan, thanking, terima kasih atau ucapan terima kasih, apologizing, ucapan minta maaf. Oke, let's start. Greeting. Nah, apa itu greeting? Greeting merupakan ungkapan sapaan ketika bertemu orang lain atau memulai pembicaraan dalam sebuah pertemuan, rapat, presentasi, dan lain-lain. Jadi, greeting itu adalah ungkapan sapaan ketika bertemu orang lain atau memulai sebuah pembicaraan dalam sebuah rapat, pertemuan, presentasi, dan lain-lain. Nah, apa saja ungkapan greeting itu? Nah, ini ada listnya. Beberapa ungkapan sapaan yang sering kita gunakan. Nah, ini bisa dilihat. Nah, greetings, responses. Ungkapan sapaan dan responnya. Jadi ada beberapa ungkapan sapaan, diantaranya adalah hello, good morning, good day, good noon, good afternoon, good evening, how are you doing, how is everything, how do you do, nice to meet you. Nah, itu ucapan sapaan dalam bahasa Inggris. Dan responnya, jawabannya adalah hello, dijawab dengan hello, good morning, jawabannya juga good morning, good day, good noon, jawabannya juga good afternoon, good evening, how are you? Kalau jawabannya baik, kondisinya baik, jawabnya I'm fine, thank you. Kalau jawabannya kurang baik, I'm not really good. Nah, ini kalau mungkin dalam kondisi sakit atau galau lah. Jadi bisa jawabnya I'm not really good, tidak begitu baik. Dan juga untuk menanyakan kabar ada beberapa model pertanyaan. Jadi tidak hanya how are you, Anda bisa menggunakan how are you doing, how is everything. Responnya I'm doing well, thank you, everything is fine, thank you. Ada juga sapaan atau tanya kabar tapi hanya untuk saat pertemuan pertama dengan seseorang. How do you do? Jawabnya sama, how do you do? Apa kabar? Apa kabar juga? Gitu ya. Nice to meet you too. Bisa dikasih to, bisa tidak. Senang jumpa kamu. Nah, gitu ya. Itu macam-macam ungkapan sapaan. Selanjutnya bisa diperhatikan dialog di bawah ini. Ini dialog antara Aisyah dan Aminah. Aisyah menyapa kepada Aminah
Assalamualaikum Aminah, good evening. Dan respon Aminah, Waalaikumsalam Aisyah, good evening. Jadi sapaan Aisyah good evening dijawab good evening sama Aminah. Kemudian Aminah menambahkan sapaan lagi, it's nice to meet you here. Senang jumpa kamu di sini. Aisyah juga menjawab, responnya adalah nice to meet you too, senang jumpa kamu juga. Nah, gitu ya. Kemudian dilanjutkan oleh Aisyah menanyakan kabarnya Aminah, how is everything? Aminah menjawab, everything is fine. Semuanya baik-baik saja. And how are you? Dan Aminah menanyakan kondisi Aisyah balik, how are you? I am fine too. Saya baik juga. Thank you. Dan dijawab oleh Aminah, you are welcome. Jadi itu contoh dialog tentang sapaan. Ada good evening, dijawab good evening. Nice to meet you here, dijawab nice to meet you too. Kemudian how is everything? Dijawab everything is fine. How are you? I am fine. Nah, jadi itu sapaan yang biasa digunakan dalam keseharian. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah leave taking atau parting. Merupakan ungkapan yang kita ucapkan saat berpamitan atau berpisah dengan orang lain. Nah, jadi ketika kita mau berpisah dengan orang lain, ungkapan apa yang bisa kita ucapkan? Mari kita lihat listnya. Oke. Ketika kita mau berpamitan atau berpisah, ada beberapa ungkapan yang bisa kita ucapkan. Di antaranya adalah goodbye, bye-bye, bye, see you tomorrow, see you later, see you at school, good night, sorry, I have to go now, nice to see you, take care, I'm leaving. Nah, itu ungkapan ketika kita mau berpamitan atau berpisah. Dan responnya goodbye, itu responnya juga goodbye, bye-bye, bye, see you juga dijawab see you, good night juga dijawab good night. Nah, itu ya. Good night itu selamat tidur, bukan selamat malam. Jadi ini ungkapan perpisahan karena mau tidur. Sorry, I have to go now. Maaf, aku harus pergi sekarang. Jawabnya it's okay, see you. Ya, nice to see you. Jawabnya juga nice to see you. Bisa nice to see you too. Take care, hati-hati, jaga diri. Thank you. Nah, jadi take care itu semacam mengingatkan untuk kita berhati-hati. Dan jawabannya adalah ucapan terima kasih, thank you, I'm leaving, saya pergi dulu, take care. Itu beberapa contoh ungkapan yang kita ucapkan saat berpamitan dan juga responnya, gitu ya. Selanjutnya kita perhatikan contoh dialog di bawah ini. Ini dialog antara Umar dan Utsman. Oke. Umar berkata pada Utsman, "Hello Utsman." Dan Utsman menjawab, "Hello Umar." Jadi Umar menyapa hello Utsman, hello Umar. Tetapi dalam dialog ini Utsman tidak bisa berlama-lama bertemu dengan Umar dan dia harus pergi. Maka dia berpamitan dan dia mengucap, "I'm sorry Umar, I have to go now." Maaf Umar, saya harus pergi sekarang. See you on Monday. Ketemu pada hari Senin. I'm leaving, saya pergi dulu. Nah, itu ucapan yang diucapkan oleh Utsman ketika dia mau berpamitan kepada Umar. I'm sorry Umar, I have to go now. See you on Monday. I'm leaving. Kemudian Umar merespon, "It's okay, tidak apa-apa. See you on Monday at school." Ketemu hari Senin di sekolah. Kemudian Umar mengingatkan, "Take care." Nah, gitu ya. Hati-hati. "Thank you," jawabnya Utsman, gitu ya. Jadi ini contoh dialog ketika kita mau
berpamitan atau berpisah dengan orang lain, teman atau siapapun. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu thanking atau expressing gratitude. Thanking atau to thank artinya berterima kasih atau mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah membantu atau menolong kita. Nah, ini beberapa ungkapannya, bisa dilihat. Oke. Jadi ketika mengekspresikan rasa terima kasih, kamu bisa bilang thank you, terima kasih, atau diberi penekanan thank you very much, terima kasih banyak, thanks a lot, terima kasih banyak, many thanks, thanks for helping me, terima kasih telah membantuku, thanks for your help, terima kasih atas bantuanmu, I'm grateful for, saya berterima kasih atas, I'm grateful for your help, saya berterima kasih atas bantuanmu. Nah, itu. Jadi ekspresi ya terima kasih yang bisa Anda ucapkan. Dan responnya Anda bisa bilang, bisa menjawab ketika ada orang yang mengucapkan terima kasih dengan you are welcome, don't mention it, no problem, alright, never mind. Nah, itu responnya. Jadi itu tadi ungkapan atau ucapan terima kasih kepada orang lain. Berikut respon atau jawabannya ketika orang lain mengucapkan terima kasih pada kita. Oke, sekarang kita perhatikan contoh dialognya. Oke. Ini dialog antara Linda dan Anggi. Linda berkata pada Anggi, "Assalamualaikum Anggi, can I ask her help?" "Assalamualaikum Anggi, bisakah saya minta bantuanmu?" "Waalaikumsalam, sure Linda, what is it?" "Tentu Linda, apa itu?" Kemudian Linda berkata lagi, "I don't understand this chapter 1, can you help me to explain?" "Aku tidak ngerti, tidak paham chapter 1 ini. Bisakah kamu membantuku untuk menerangkan?" Kemudian Anggi menjawab, "Don't worry, I'll help you out." "Jangan khawatir, akan aku bantu." Nah, gitu ya. Kemudian karena dibantu, Linda berterima kasih pada Anggi. "Thanks Anggi." Ya. Kemudian Anggi merespon, "Don't mention it, you helped me last week." "Ah, jangan bilang gitu, kamu telah menolongku minggu lalu." Gitu ya. Jadi itu responnya, thanks direspon dengan don't mention it, atau enggak apa-apa, jangan bilang gitu, kamu telah menolongku minggu lalu. Kemudian Linda berkata lagi, "Thanks a lot, you are my best friend." Terima kasih banyak, kamu memang teman terbaikku. Kemudian dijawab dengan you are welcome sama Anggi, you are welcome. Jadi thanks a lot, you are welcome. Nah, itu ya. Jadi itu contoh dialog ungkapan terima kasih dan responnya. Thanks, don't mention it. Thanks a lot, you are welcome. Itu ya. Selanjutnya kita lanjutkan pada pembahasan yang keempat atau terakhir dari chapter ini, ya, yaitu apologizing, expressing apology. Adalah sebuah pernyataan yang menyatakan ekspresi permintaan maaf karena membuat kesalahan, mengganggu atau menunjukkan rasa simpati gitu. Dan ini beberapa ekspresinya, yaitu ini adalah berikut ungkapan permintaan maaf apabila kita membuat kesalahan. Jadi ini ucapan maaf hanya untuk ketika kita membuat kesalahan. Jadi Anda bisa bilang sorry, I am sorry, atau I'm sorry, maaf, saya minta maaf. I'm sorry for, I'm so sorry for, I'm really sorry for, aku sangat minta maaf atas, I do apologize for, aku meminta maaf untuk, please forgive me for, tolong maafkan aku untuk. Contohnya mungkin I'm sorry for my mistakes, saya minta maaf atas kesalahan saya.
I do apologize for my mistakes. Aku minta maaf untuk kesalahan saya. Please forgive me for my mistakes. Tolong maafkan aku untuk kesalahanku. Nah, kemudian accepting apology. Jadi ketika kamu ada yang minta maaf dan kamu menerima maafnya, kamu cukup bilang it's fine, it's okay, atau it's alright. Tidak apa-apa, forget it. Nah, lupakan saja. It doesn't matter. Itu bukan masalah. Don't mention it. Tidak apa-apa. Don't apologize. Jangan minta maaf. Never mind. Jangan dipikirkan. Itu ya. Jadi itu ucapan maaf dan ungkapan permintaan maaf dan ungkapan ketika kita atau seseorang menerima maaf yang telah dilakukan orang lain. Oke. Dan ini ada sedikit catatan tambahan, additional notes. Jadi ada beberapa ungkapan maaf, tapi itu bukan karena membuat kesalahan. Nah, ini dia. Di antaranya jika kita mau mengganggu atau meminta perhatian orang, kita bisa bilang, jadi ini ungkapan maaf karena kita mau mengganggu atau meminta perhatian orang lain. Nah, Anda bisa bilang, excuse me, permisi, ya, maaf, permisi, ya. Jadi kalau Anda mau mengganggu atau meminta perhatian orang lain, Anda bisa bilang excuse me, maaf, permisi. Kemudian selanjutnya jika kita mau minta seorang untuk mengulang ucapannya karena kita tidak dengar atau belum paham, kita bisa bilang. Jadi ini ungkapan yang berikutnya ini digunakan, disampaikan ketika kita meminta seseorang untuk mengulang ucapannya karena kita belum paham atau mungkin kurang dengar apa yang ia katakan. Yaitu pardon me, yang artinya maaf. Bisa diulang, maksudnya maaf. Bisa diulang apa yang tadi dikatakan. Atau Anda bisa bilang I beg your pardon please. Saya minta maaf. Bisa diulang. Maksudnya itu pardon me atau I beg your pardon please itu adalah ungkapan minta seseorang untuk mengulangi apa yang dia katakan atau bicarakan karena kita belum paham atau belum mengerti atau kurang mendengar apa yang dikatakan atau kurang jelas lah apa yang dia katakan. Nah, kalau kamu bilang pardon me, maka orang itu akan mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Oke, selanjutnya, jika kita mau mengucapkan rasa simpati atau bela sungkawa kepada seseorang, kita bisa bilang I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that ini ungkapan simpati atau bela sungkawa. Mungkin ada teman, saudara atau orang lain yang kena musibah, keluarganya sakit atau meninggal. Kita bisa bilang I'm sorry to hear that. Saya ikut berbela sungkawa atas itu. Jadi ini beberapa ungkapan permintaan maaf tetapi bukan karena membuat kesalahan. Oke, Anda bisa lihat di contoh dialog di bawah ini. Ini dialog antara penonton bioskop. Ada audience 1 and audience 2. In a theater, di sebuah gedung bioskop. Audience 1 berkata, excuse me, my seat is over there. Maaf, tempat dudukku di sebelah sana. Seperti diketahui bahwa di gedung bioskop itu kan tempat duduknya berderet. Terkadang kita mendapatkan tempat duduk di tengah. Dan terkadang juga kita harus melewati orang yang sudah duduk di pinggir atau duduk duluan karena tempat duduk kita ada di sebelahnya atau di bagian tengah. Sehingga kita perlu minta izin kepada orang itu untuk lewat. Maka minta izinnya begini, excuse me, my seat is over there. Permisi, tempat dudukku di sebelah sana. May I pass in front of you?
May I pass in front of you? Bolehkah saya lewat di depan Anda? Nah, kemudian audience itu menjawab, sure, tentu. Jadi sure berarti dia mengizinkan. Tapi ini ada kejadian setelah itu. Oh, you step on my feet. Oh, kamu menginjak kakiku. Jadi audience one ketika melewati audience 2 di depannya, dia menginjak kakinya. Kemudian audience 1 berkata, I'm really sorry, I didn't mean that. I'm really sorry, I didn't mean that. Saya benar-benar minta maaf, saya tidak sengaja. Itu ya, bisa dilihat. Jadi ada ungkapan excuse me, itu artinya permohonan maaf karena mau mengganggu. Excuse me, my seat is over there. Yang kedua ada I'm really sorry, saya benar-benar minta maaf. Ini ungkapan minta maaf karena telah membuat kesalahan, yaitu menginjak kaki orang lain. Kemudian dijawab sama audience tuh, it's okay, be careful. Tidak apa-apa, hati-hati, gitu ya. Itu respon dari audience 2 atas permintaan maaf dari audience 1. Tapi ketika audience 2 bilang it's okay, be careful, ternyata audience 1 kurang mendengar apa yang dia ucapkan atau audience 2 ucapkan. Maka audience 1 berkata, pardon me, maaf. Nah, bisa diulang, maksudnya maaf. Tadi saya tidak begitu mendengar, bisa diulang apa yang kamu katakan. Jadi cukup bilang pardon me. Kemudian audience itu menjawab, it's okay, be careful. Tidak apa-apa, hati-hati. Nah, kemudian dia mengulang. Karena audience 1 bilang pardon me, yang artinya minta mengulang apa yang telah diungkapkan, maka audience itu mengulang perkataannya, it's okay, be careful. Tidak apa-apa, hati-hati. Kemudian sama audience 1 dijawab, thank you, oh thank you. Nah, itu ya. Jadi itu ungkapan permintaan maaf. Ada excuse me karena mengganggu. Ada I'm really sorry karena membuat kesalahan. Ada pardon me karena meminta orang lain untuk mengulangi apa yang dia katakan. Gitu ya. Oke. Saya kira itu. Thank you for being a good student. Terima kasih telah menjadi siswa yang baik. Keep healthy, jaga kesehatan. May Allah SWT always bless us. Semoga Allah SWT selalu memberkati kita, selalu bersama kita. Okay, all students, that's what we have learned today. See you next lessons. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.